Dulu, Ardi hanyalah seorang pemuda kampung yang sering dianggap remeh. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan sepeda tua, melewati jalanan yang sama dengan pandangan sinis dari orang-orang sekitar. Kerja, pasti dia? Paling juga nggak bakal sukses, bisik seseorang di warung kopi. Yang paling sering menghina adalah Raka, teman lamanya sendiri. Raka kini sukses dengan mobil mewah dan usaha yang terlihat besar. Setiap kali bertemu Ardi, ia selalu menyindir. Masih aja pakai sepeda? Kapan naik level di? Katanya sambil tertawa kecil. Ardi hanya tersenyum. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia memilih diam. Dalam hatinya, ia berjanji. Suatu hari nanti, ia akan membuktikan waktu terus berjalan. Di balik kesederhanaannya, Ardi ternyata bekerja keras tanpa banyak orang tahu. Ia belajar bisnis online secara diam-diam. Setiap malam, saat orang lain tidur, ia masih terjaga. Mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Berkali-kali ia rugi. Berkali-kali ia hampir menyerah. Namun satu hal yang membuatnya bertahan. Hinaan. Ia menjadikan setiap kata merendahkan sebagai bahan bakar untuk terus maju. Sementara itu, Raka semakin terlihat di atas. Gaya hidupnya mewah, sering pamer di media sosial. Banyak orang kagum, tapi tak sedikit yang iri. Namun di balik itu, perlahan usahanya mulai goyah. Raka terlalu percaya diri. Ia mengambil banyak pinjaman untuk memperbesar bisnisnya tanpa perhitungan matang. Awalnya terlihat berhasil, tapi masalah mulai datang satu persatu. Barang tidak laku, hutang menumpuk, rekan bisnis mulai menjauh. Namun, Raka masih belum sadar. Beberapa tahun kemudian, sebuah acara besar diadakan di kota mereka, pameran usaha lokal. Orang-orang berkumpul melihat berbagai produk kreatif. Di salah satu stand yang paling ramai, terpampang nama brand yang kini sedang naik daun. Itu adalah milik Ardi. Produk-produknya unik, berkualitas, dan sudah dikenal hingga luar kota. Ia datang bukan lagi dengan sepeda tua, tapi dengan mobil sederhana hasil jerih payahnya sendiri. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini mulai berbisik dengan nada berbeda. Dia ya yang dulu sering dihina itu, sekarang malah sukses. Di sudut lain, Raka datang ke acara itu, bukan sebagai peserta, tapi sebagai pencari peluang. Wajahnya terlihat lelah, pakaiannya tak lagi semewah dulu. Ia mendekati beberapa stand, mencoba menawarkan kerjasama, tapi banyak yang menolak. Hingga akhirnya, ia berhenti di depan stand Ardi. Keduanya saling menatap. Henning, Raka, terkejut. Ardi hanya tersenyum. Di, ini usaha kamu? Tanya Raka pelan. Iya, jawab Ardi singkat. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata sombong. Dulu, gue sering ngeremehin lo. Maaf ya, Di, ucapnya dengan suara berat. Ardi diam sejenak, lalu berkata, gue gak pernah marah, Kak, justru. Kalau bukan karena hinaan lo, mungkin gue gak bakal sejauh ini. Raka terdiam. Karma memang tidak selalu datang dengan cara yang keras. Kadang, ia datang dalam bentuk kesadaran. Hari itu, semua berubah. Ardi tidak membalas hinaan dengan dendam. Ia membalasnya dengan bukti. Sementara Raka belajar dengan cara yang pahit, bahwa merendahkan orang lain tidak pernah membuat seseorang benar-benar tinggi. Kadang, orang yang kamu remehkan hari ini bisa jadi orang yang kamu butuhkan di masa depan. Menurut kamu, kalau kamu di posisi Ardi, apa kamu bakal tetap baik atau membalas?